Oke, halo. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana kita menerapkan UV map. UV map ini akan berguna untuk memastikan supaya material ini jatuh ke benda, ke objeknya ini dengan benar. Posisinya juga udah benar, ngadepnya benar. Nah, ini UV map. Misalnya untuk memproyeksikan eh, tekstur yang bentuknya dua dimensi, gambar, ke dalam geometri tiga dimensi seperti ini. Nah, kurang lebih hasil akhirnya akan seperti ini ya. Kita akan coba proses yang paling sederhananya dulu. Kebetulan untuk seri ini saya sudah mempersiapkan ada teksturnya dari desain kemasan ini saya buat seperti ini. Ini juga gambar saya dapat dari Google, tapi sedikit saya olah supaya kelihatan lah ini yang ada bagian atasnya, ini untuk tutup yang di sini ya, dan yang di bawah ini ada di sebelah kanan. Saya akan coba dengan mulai dari objek baru saja. Kebetulan ini saya sudah punya objek ini saya sudah buat dengan ukurannya berapa tadi ya? 6,7 kali 3,2 kalau salah ya. Ya, 3,2 kali 3,2 tingginya 6,7. Nah, ya nanti kalau kurang pas ya kita bisa atur lagi lah di scale-nya ya. Nah, ini supaya jatuhnya enak, saya geser sedikit ke atas deh. 6,7 bagi 2 berarti 3,35. Nah, saya posisikan di sini. Lalu saya akan berikan dulu materialnya. Saya akan berikan teksturnya ya. Dengan image tekstur. Dan saya akan buka di sini. Ke folder yang sudah saya siapkan tadi. Nah, ada di sini ya. Saya akan siapkan ini. Open image. Dan kita lihat hasilnya jadi seperti apa. Ternyata jebret. Nah, ini ya. Posisinya jadi kita lihat jadi nggak karuan gitu. Nah, ini disebabkan oleh kalau kita buka di UV editingnya ya. Nah, defaultnya kalau kita punya objek bentuknya kotak, maka dia akan diberikan apa? Kotak ini kan sebenarnya kotak kubus ya. Dia akan mempunyai pola pakai dadu seperti ini. Ukurannya square tapi dengan posisi standarnya seperti ini. Dan karena posisinya seperti defaultnya seperti ini, maka ketika ini kita lihat hasil akhirnya jatuhnya, nah seperti ini kelihatannya. Jadi ini sisi atas, kalau kita lihat poligon sisi atasnya ada di sebelah kanan, lalu ini ada di atas, lalu ada lagi yang ini yang di samping bawah. Nah, ini yang jadi random ya, tidak sesuai dengan pola yang kita miliki tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa dipasin dengan tekstur yang sudah kita punya? Nah, nanti ada fungsinya UV map namanya unwrap. Tapi sebelum di unwrap, saya harus pastikan dulu si kotak ini memiliki ukuran scale-nya ini sama semuanya. Jadi kita set supaya scale-nya ini nilainya satu semua. Nah, caranya dengan saya akan pilih kotaknya ini boxnya, kemudian saya tekan Ctrl A. Oh ya, saya lupa belum aktifkan ya. Oke, mana? Saya pakai ini. Klik. Ya, ini saya tekan Ctrl A, lalu saya apply semuanya ini deh, all transform atau scale-nya dulu ya, saya apply. Nanti yang kelihatan di sini scale-nya semuanya 1:1:1. Dan proses berikutnya adalah seperti ya kita lihat di sebelah kiri ya, kalau kita punya kemasan ini kan ada apa potongannya lah gitu ya. Potongannya dari atas, kemudian
dibongkarnya di sebelah sini yang paling kanan ini kan, potongannya ada di sini. Nah, hal ini akan saya terapkan dengan menambahkan namanya seam. Ini saya pilih dulu, saya masuk ke edit mode, kemudian supaya kelihatan saya transparan aja dulu. Nah, saya pindah ke edge ya, edge select-nya. Misalnya saya mau bongkar kotak ini. Oke deh, saya pengen bagian 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 ini ya, bagian ini saya pengen jadikan ini depannya. Ya, nanti akan jadi bagian depan ini. Kemudian ini samping dan ini belakang. Saya tetapkan berarti potongannya akan ada di sini. Jadi kalau sudah saya pilih, kemudian saya pilih mark seam, dan kalau potongannya di sini, kemudian nah ini yang kadang-kadang saya juga masih bingung membongkarnya seperti apa, tapi kurang lebih saya pilih deh ini nanti akan ditarik ke sini. Saya pilih lagi yang 3 di atas ini. Saya ulang mark seam lagi. Nah, artinya nanti kalau ini sisi depan, nah sisi depan ini kan dia nyambung ke atas ini kan. Ya, jadi dengan setnya ini kayak gini, jadi ini akan nyambung ke sana. Harusnya begitu ya, harusnya. Oke, semoga saya tidak salah. Kalau salah ya mohon maaf. Nah, karena ini yang bagian atas, kemudian ini dibalik, berarti di sini potongannya ada di arah yang berlawanan ya dengan yang di atas tadi. Karena ini kan dia kosong bawahnya kan. Nah, kalau sudah saya pilih, kemudian saya klik kanan, saya maksim di bawah ini. Oke, sekarang kalau kita sudah pilih sambungan ya, potongannya tadi atau ya pokoknya bagian potongan tadi ya, saya akan pilih semua face-nya ini, kemudian saya klik kanan, dan saya tekan unwrap atau U, lalu saya pilih yang klik jepret. Nah, hasilnya seperti kita bisa lihat di sebelah kiri tadi ya, polanya sudah sama seperti ini. Apakah sudah betul jatuhnya? Kita lihat, nah ternyata terbalik saudara-saudara, atas bawahnya seperti ini. Nah, jangan khawatir, kalau terjadi seperti ini, kita tinggal pilih semua face yang ada, lalu saya akan pindah ke dialog yang ada di sini ya, saya rotate, dan rotate ini saya sambil tekan Ctrl, saya tekan Ctrl supaya dia dikunci setiap 5 derajat ya. Oke, ternyata posisi potongannya juga salah saya. Ya sudahlah. Nah, niatnya sudah benar ya. Niatnya sudah benar, nggak masalah. Nanti kita, ini kalau saya biasanya saya geser supaya saya ambil acuannya sisi sebelah kanan ya. Kemudian saya akan move dulu. X, posisinya ada di kanan. Saya akan gunakan titik ini deh sebagai acuannya. X lagi saya geser ke kanan. Kemudian saya geser lagi ke atas. Nah, ada sini kelihatan ya. Jadi nampaknya kok skalanya masih tidak sesuai. Berarti mungkin tadi saya salah masukin ukuran ya. Kalau ini sudah minimal satu titik ini sudah betul, saya akan pakai titik yang satu ini sebagai acuan. Jadi saya tekan Shift S. Shift S ini cursor to selected. Nah, dia akan memindahkan pivotnya yang ada di sini. Lalu, sorry. Setelah ini saya akan atur dulu skalanya sebelum saya putar-putar. Nah, ini saya pakai scale atau saya pakai S saja. Nah, kalau dilihat di sini dia masih ketarik ke tengah ya. Nah, supaya titik acuan yang ada di sini, saya akan ubah posisi pivotnya ini ke 2D cursor. Nah, ini pivot. Ini bisa kita gunakan nanti waktu modeling di 3D-nya maupun di 2D ya. Tapi yang pasti ini kita pakai kursor. Kursor itu adalah titik pivot acuannya ini. Ini kalau saya tekan S atau scale, nah bisa dilihat ya. Sekarang posisinya saya atur skalanya. Lebarnya sama kan.
Jadi setidaknya skala lebarnya udah benar. Ya berarti tadi mungkin tingginya ini tadi saya masukin 0,7 ya, berarti harusnya mungkin bukan 0,7. Tapi tidak masalah. Nah, sekarang saya turunkan sedikit. Kelihatan di sini ya. Sudah benar posenya, posisi ngadepnya. Cuma atasnya ini overlap, kebablasan. Saya move sedikit, turun pas di garisnya. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita pastikan nih, apakah titik yang ini sudah betul atau belum. Nah ini kalau memang salah, kita bisa geser apa, titik yang di kanan ini. Nah, kita bisa geser, saya pakai X, seperti ini. Nah, sepertinya sudah benar ya, tapi kalau kita lihat di sini, ternyata posisinya sudah, hanya orientasinya atau rotasinya dia masih salah. Karena harusnya bagian atasnya ada di sini ya. Ini harusnya yang jadi bagian atasnya ini. Oke. Jadi karena ini masih belum benar, saya rotate lagi. Nah sekarang posisi rotate-nya saya ubah dengan menggunakan Shift S lagi ya, cursor to selected. Pivotnya saya ubah ke tengah ini. Nah ini saya rotate sambil tekan Ctrl supaya dia 5 derajat. Apakah seperti ini? Oh salah, masih belum. Jadi harusnya seperti ini. Sekarang saya pindah ke face yang di bawah. Face yang bawah ada di sini. Sedangkan di sini posisinya ada di sini. Salah juga kan? Saya geser lagi. Ya, di sini saya geser X, saya geser ke kanan. Apakah ini sudah benar? Posisinya saya letakkan di sini, meleset sedikit, geser ke atas lagi. Dan ternyata mengalami hal yang sama, harusnya orientasinya dia menghadapnya di sini ya. Sorry. Harusnya ini ada di sini. Oke. Jadi ini akan saya putar ke kanan ya. Sekarang saya pilih lagi face yang ini dan saya Shift S dulu. Orientasi saya benerin, saya rotate lagi. Saya tekan Ctrl di bawahnya. Barusan coy. Balik. Nah, ini atas, ini bawah. Benar nggak ya? Kok saya jadi heran? Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Oke, harusnya ya salah karena harusnya menghadapnya ke sini. Rotate lagi, putar terus sampai pusing. Nah, seperti ini sudah benar. Ya, oke. Jadi itu tadi langkah sederhana kita menerapkan unwrapping ya untuk menyesuaikan tekstur dengan desain kemasan yang sudah kita punya. Oke, sekarang kalau kita perhatikan dari sisi atas, oke tampilan atasnya sudah betul, tampilan bawahnya juga sudah betul, menghadapnya benar ya, atasnya, bawahnya. Nah, ini dari sisi depan, ini dari sisi sampingnya, dan ini belakang, ini sisi samping kiri. Ya, oke. Oke, sekian part tutorial tentang bagaimana melakukan UV map, UV unwrap untuk menyesuaikan dengan desain kemasan yang sudah kita punya. Sampai jumpa lagi.